الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hadis yang membahas tentang madhi. Hadisnya berbunyi, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, ia berkata, Kuntu rajulan madza'an. Saya dahulu adalah orang yang sering keluar madhinya. Madhi itu adalah cairan bening yang dia ini bening yang keluar ketika syahwat. Cairan bening yang keluar ketika syahwat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dulu saya adalah orang yang sering keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hukum madhi ini. Lima kani benatihi, karena saya adalah suami dari putrinya. Siapa putri Rasulullah di sini? Fatimah. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad fa asalahu. Sehingga saya memerintahkan Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat yang diperintahkan bukan hanya Miqdad ibn Aswad, namun juga Ammar. Jadi di samping Ali bin Abi Thalib minta tolong sama Miqdad, Ali bin Abi Thalib juga minta tolong sama siapa? Ammar. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Igsil dzakaraka fatawadda. Ketika keluar madhi, maka kewajibannya adalah cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Walil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, Igsil dzakaraka watawadda. Cucilah kemaluanmu dan wudulah. Disebutkan dalam riwayat Muslim, tawadda wandah farjak. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib, beliau adalah siapanya Nabi jamaah? Sepupu plus menantu. Jadi beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah anaknya Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jamaah dahulu awal lahir namanya bukan Ali bin Abi Thalib, namun namanya adalah Al-Asad. Apa arti Asad? Singa. Jadi ketika lahir, ibunya memberi nama, yaitu Fatimah ibn Asad, memberi nama Ali bin Abi Thalib dengan Al-Asad. Dan di saat itu bapaknya Abu Thalib nggak ada di rumah. Sehingga ketika bapaknya rumah ditanya, siapa nama anak kita? Al-Asad. Kemudian bapaknya nggak setuju. Akhirnya diganti dengan siapa? Ali. Makanya ketika perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Analladzi samatni ummil Haidarah. Saya adalah dulu yang pernah dikasih nama sama ibu saya dengan Haidar. Apa Haidar?
singa juga. Jadi apa di sini? Ali bin Abi Thalib ingin mengingatkan bahwasanya saya ini pemberani. Saya ini dulu sempat dikasih nama ibu saya dengan apa? Asad atau Haidar. Kemudian tadi disampaikan jamaah, ternyata Abu Thalib nggak setuju, akhirnya diganti dengan siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kalau dari kalangan bapak-bapak siapa? Abu Bakar. Kalau dari kalangan perempuan, Khadijah. Kalau dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari ketiga ini yang pertama kali masuk Islam siapa jamaah? Khadijah. Karena Khadijah lah yang pertama kali ketika Nabi SAW dapat wahyu, Khadijah lah yang mengajak Rasulullah SAW menemui siapa? Pamannya Waraqah bin Naufal. Dikisahkan bahwasanya itu adalah malaikat Jibril dan seterusnya. Dan di saat itu pula Khadijah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Beliau dikenal dengan Abul Hasan. Jadi kunyahnya adalah siapa? Abul Hasan. Abul Hasan artinya adalah bapaknya Hasan. Beliau dikenal dengan Abu Turab. Apa artinya Abu Turab? Bapaknya tanah. Kenapa? Karena suatu hari, sebagaimana jangan sering dengar, Rasul Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, dan Masjid Nabawi di saat itu belum keramikan jemaah. Jadi masih pakai tanah biasa, sehingga punggungnya berdebu, dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Turab, kum. Wahai bapaknya tanah, berdirilah. Dan Ali bin Abi Thalib jemaah sangat senang ketika ada yang memanggil Abu Turab. Kenapa? Karena kunyah itu yang memberikan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikatakan Abu Sibtaini. Abu Sibtaini. Abu Sibtaini artinya adalah bapaknya dua cucu Nabi. Siapa? Hasan dan Husain. Jadi kunyahnya ada 3 jamaah. Bisa disebut dengan Abul Hasan. Bisa disebut dengan Abu Turab. Bisa disebut dengan siapa? Abu Sibtaini. Dan Ali bin Abi Thalib ini jamaah sahabat Nabi yang banyak sekali keutamaannya. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, Lam yunqal li ahadin minas sahabah ma nukila li Ali. Tidak disebutkan keutamaan yang lebih banyak melebihi keutamaannya Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan akan kelebihan keutamaan Ali bin Abi Thalib ini jamaah sangat banyak sekali sampai melampaui hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib jamaah, beliau adalah sahabat Nabi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi bukan hanya mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya jamaah, namun Allah Ta'ala juga cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Karena yang penting itu ngaku cinta atau dicintai? Dicintai. Karena ngaku cinta belum tentu dicintai. Tapi kalau dicintai pasti mencintai. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang penting itu bukan kamu ngaku cinta Allah. Namun yang penting adalah kamu dicintai sama siapa? Allah. Ali bin Abi Thalib jamaah, beliau suatu hari ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW mengatakan, la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayh. Besok bendera perang ini, panji perang ini, saya akan berikan kepada seseorang yang dengannya Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yang dimana orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah cinta kepada Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Jadi berdasarkan sabda Nabi SAW, bahwasanya orang yang besok akan diberikan bendera perang ini jamaah, 1, pasti menang. Yang kedua, pasti dicintai sama Allah dan Rasulnya. Di saat itu jamaah di malam harinya, semua manusia pengen kalau seandainya besok dialah yang diberikan bendera tersebut jamaah. Ternyata yang diberikan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala
anhu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, dan seterusnya. Nabi mengatakan bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan jamaah bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan surga. Masya Allah, jamaah masih hidup dapat jaminan apa? Surga. Kira-kira kita kalau masih hidup dapat jaminan surga masih mau ibadah enggak jamaah? Sudah dapat jaminan surga ngapain jamaah ya? Tapi Masya Allah, kalau sahabat dapat jaminan surga, makin rajin. Sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara keutamaan lain dari Ali bin Abi Thalib jamaah, beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh barometer keimanan seorang hamba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuhibbuni illa mu'min wala yubghiduni illa munafiq. Tidak ada yang cinta kepadaku kecuali orang beriman dan tidak ada yang benci kepadaku kecuali orang munafik. Jadi orang yang beriman jamaah harus cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau mati syahid. Beliau mati syahid di bulan Ramadan. Beliau mati syahid di bulan Ramadan di tahun 40 Hijriah. Di saat itu beliau pengen menjalankan sholat subuh. Ketika pengen menjalankan sholat subuh, beliau dibunuh sama seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam seorang Khawarij. Dan beliau radhiyallahu taala anhu, kata para ulama jamaah di saat itu, di saat beliau masih hidup, adalah afdolul ahya min bani Adam. Beliau adalah manusia terbaik dari kalangan Bani Adam. Jadi ketika Abu Bakar, Umar, Utsman sudah meninggal dunia jamaah, yang tersisa khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ahlussunnah sepakat manusia terbaik di saat itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di saat umur beliau sama dengan umur Nabi Muhammad. Berapa jamaah? 63 tahun. Dan beliau meriwayatkan hadis sekitar 53 hadis. Ini sekilas tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pembahasan yang kedua, dari hadis ini jamaah kita faham bahwasannya madhi, yaitu cairan yang bening, yang lengket, ini hukumnya adalah najis. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama tidak ada yang beda pendapat, semua mereka sepakat bahwasannya madhi itu hukumnya apa? Najis. Ketika keluar madhi, maka yang wajib adalah mencucinya. Sebenarnya ini merupakan juga kesepakatan jamaah. Mencuci kemaluan yang terkena najis, ini hukumnya adalah yang terkena madhi, ini hukumnya adalah wajib, dan ini merupakan apa? Ijma. Kesepakatan para ulama. Dan ketika dia ingin sholat, maka dia harus berwudu. Dia harus berwudu. Jadi yang harus kita lakukan ketika seseorang itu keluar madhi adalah dua hal. Yang pertama adalah mencuci kemaluan, dan yang kedua adalah berwudu, berarti 3 jamaah, dan yang ketiga adalah membersihkan pakaian yang terkena madhi tersebut. Membersihkan pakaian yang terkena madhi tersebut. Ini pembahasan yang kedua jamaah, intinya madhi itu najis, dan ini merupakan apa? Ijma. Pembahasan yang ketiga adalah apakah harus mencuci pakaian yang terkena madhi tersebut? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dicuci. Ada yang mengatakan cukup diciprati. Ada yang mengatakan harus apa? Dicuci. Ada yang mengatakan cukup apa? Diciprati. Lebih berat mana jemaah? Cuci. Karena kalau nyiprati ringan. Wallahu alam. Al-Imam Ahmad beliau mengatakan arju an yujzi'ahun nadahu. Beliau mengatakan saya berharap menciprati ini sudah cukup.
Walaupun beliau mengatakan wal ghuslu ahabbu ilayya. Namun mencucinya itu lebih saya cintai. Mencucinya itu lebih saya sukai. Jadi Imam Ahmad rahimahullah taala berpendapat kalau diciprat itu sudah cukup, namun kalau dicuci itu lebih apa? Lebih afdol, lebih bagus. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Sahal ibn Hanif. Sahal ibn Hanif, dia mengatakan, kuntu alqa minal madhi syiddah. Dulu saya adalah orang yang sering keluar madhi. Wa kuntu uksiru minal iktisal. Dan saya setiap kali keluar madhi, saya mandi. Jadi karena belum tahu, jadi setiap keluar madhi, dia apa? Mandi. Fasa'altu Rasulullah SAW andalik. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Apa kata Rasulullah? Innama yujzi'uka min dalikal wudu. Orang yang keluar madhi itu enggak harus mandi. Cukup baginya apa? Berwudu. Qultu, ya Rasulullah, fakaifa bima yusibu thawbi minhu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madhi? Tadi kan kalau mau sholat cukup apa? Wudu. Jadi tentunya setelah dicuci kemaluannya jamaah, dibersihkan kemaluannya. Ketika dia mau sholat, dia cukup berwudu. Kemudian sahabat ini, yaitu Salih bin Hanif bertanya, bagaimana dengan pakaianku? Kata Rasulullah SAW, yakfika bi anta khuda kafan min ma. Cukup bagimu mengambil seciduk air. Fatandoha biha min saubika. Kemudian cukup bagimu untuk menyipratkan ke pakaian yang pakaian tersebut terkena apa? Madhi. Jadi hadis ini jamaah, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwasannya cukup diciprati, namun kalau pengen lebih hati-hati, pengen lebih dicintai, pengen lebih afdol, diapakan? Dicuci. Ini pembahasan hadis tentang madhi, intinya jamaah, madhi ini najis, seseorang harus berwudu ketika ada madhi dan dia membersihkan kemaluannya, adapun pakaiannya maka bisa hanya sekedar diciprati, namun jika pengen lebih afdol maka diapakan? Dibersihkan atau dicuci. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.